Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya Ibu Mukarramah Ismail, pengajar di SMA Negeri 9 Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Di video kali ini, saya akan sharing tentang inovasi pembelajaran yang saya lakukan selama proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Dan saya ingin menjadi guru inspiratif bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Pembelajaran jarak jauh sudah dilaksanakan selama 1 semester. Hal ini disebabkan karena mewabahnya virus COVID-19 yang merubah semua elemen termasuk bidang pendidikan untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Dan inilah inovasi pembelajaran yang saya lakukan selama proses pembelajaran jarak jauh atau secara online di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yang saya lakukan adalah membuat grup WhatsApp, di mana di grup ini kami bisa sharing dan membangun komunikasi antara guru dan siswa. Dan yang kedua yang saya lakukan adalah membuat kelas di Google Classroom yang terdiri dari beberapa menu seperti TTS, video pembelajaran yang langsung terkoneksi dengan YouTube channel saya, kemudian situs pembelajaran yang saya koneksikan dengan Rumah Belajar Kemdikbud, kemudian ada kuis, ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, ada video pembelajaran, dan yang terakhir adalah ujian. Yang paling seru dan diminati oleh siswa adalah pemberian tugas dan ujian di aplikasi Kuiper School. Karena aplikasi ini sudah tidak asing lagi bagi mereka, karena ketika mengerjakan tugas dan ujian pada aplikasi Kuiper, itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, karena Kuiper School berbasis mobile. Dan yang terakhir adalah inovasi yang paling istimewa yang saya lakukan selama proses pembelajaran jarak jauh ini adalah membuat APK yang dapat diinstal oleh siswa di smartphone mereka masing-masing. APK ini saya beri nama Geografi Bifan, di mana aplikasi ini bisa berisi materi dan video pembelajaran yang langsung saya koneksikan dengan YouTube channel saya yang berisi konten pendidikan dan tutorial. Proses pembelajaran jarak jauh ini bukanlah hal yang mudah yang kami lakukan seperti halnya dengan proses pembelajaran tatap muka di sekolah, karena kami memiliki tantangan dan hambatan. Tantangan yang kami hadapi, materi kurang diperhatikan oleh peserta didik yang disebabkan oleh kurangnya minat baca peserta didik. Sedangkan hambatan yang kami hadapi adalah masih ada siswa yang tidak memiliki smartphone, sehingga mereka harus meminjam kepada tetangganya atau kepada keluarga yang lain untuk menerima informasi tentang proses pembelajaran jarak jauh. Bahkan ada siswa kami yang harus mendatangi rumah temannya untuk mencatat materi pembelajaran dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Hambatan yang kedua adalah wilayah Pangkep adalah daerah yang berdimensi 3, yaitu terdiri dari pegunungan, daratan, dan laut. Sehingga faktor geografis menjadi salah satu hambatan kami dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh, karena masih ada siswa yang terhambat oleh jaringan internet selama proses pembelajaran ini. Walaupun ada tantangan dan hambatannya, tetapi dampak yang dirasakan oleh siswa juga begitu besar.
ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya, yang pertama, meningkatnya keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas, karena mereka dapat dengan leluasa mengakses materi secara online. Yang kedua, siswa lebih banyak mengenal aplikasi pembelajaran. Dan yang ketiga, siswa memiliki banyak waktu luang untuk membantu orang tua di rumah dan membantu orang tua bekerja di ladang, di kebun, di empang, dan di laut. Sedangkan dampak negatifnya, semakin tingginya biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh orang tua dalam membeli kuota internet untuk digunakan oleh siswa. Hal ini terjadi sebelum ada bantuan kuota dari Kemdikbud. Sedangkan yang kedua, orang tua harus membelikan smartphone untuk anaknya agar dapat melakukan kegiatan proses pembelajaran jarak jauh. Demikianlah sharing saya dalam melaksanakan inovasi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Untuk guru di Indonesia, tetap semangat berkarya untuk melahirkan siswa yang berakhlak, berkarakter, cerdas, dan inovatif untuk menjadi guru inspiratif bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Kartika, kelas 11 IPA 1. Kali ini saya akan menceritakan kesan-kesan saya selama pembelajaran geografi dari rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Melatih kreativitas dan cara berpikir kita. Contohnya, membuat peta persebaran potensi wilayah, kabupaten, atau provinsi. Selain membuat peta lewat aplikasi, Ibu Mukarramah Ismail juga mengajarkan kami menggunakan Kuiper untuk mengerjakan soal-soal tugas dan latihan, Google Classroom untuk mengumpulkan tugas dan catatan, virtual pembelajaran di Zoom, komik pembelajaran, dan lain-lain. Jadi itu yang membuat saya antusias untuk belajar geografi dari rumah. Dan hambatan yang saya alami selama pembelajaran jarak jauh. Nah, tantangan yang didapatkan adalah kita harus bisa memahami sendiri materi yang diberikan oleh guru, dan kita harus lebih bisa mengefisiensikan waktu. Kemudian hambatan yang dialami adalah seringkali terganggunya jaringan internet ketika cuaca sedang buruk. Belajar geografi di rumah sangat menyenangkan karena yang pertama kita dapat menentukan tempat belajar yang kita inginkan, dan yang kedua kita dapat mengetahui banyak aplikasi online. Yang ketiga dan yang paling menarik, adakan webinar. Seperti webinar yang dilaksanakan baru-baru ini, yakni dengan judul webinar cara membuat peta persebaran flora dan fauna endemik di Indonesia. Selain aplikasi membuat peta, Ibu Mukarramah Ismail MPD juga mengajarkan kami aplikasi, yaitu satu, Kuiper untuk mengerjakan latihan atau soal-soal. Yang kedua, Classroom untuk mengumpul tugas dan catatan. Ibu Mukarramah Ismail mengajarkan kami menggunakan beberapa aplikasi seperti aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi Kuiper untuk mengerjakan soal-soal tugas dan latihan. Aplikasi kedua yaitu Google Classroom untuk mengumpulkan tugas dan catatan. Terakhir adalah media pembelajaran komik. Nah, itulah keseruan belajar geografi bersama Ibu Mukarramah Ismail. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.